Salam damai sejahtera Tuhan bagi saudara semua. Biarlah kiranya damai Tuhan boleh terus ada dalam kehidupan kita masing-masing, apapun yang harus kita alami. Saudara, saya punya satu lembar uang 100 ribuan. Kalau pada saat ini saya bertanya kepada saudara semua, siapa yang mau uang 100 ribu ini? Pasti umumnya semua akan mengatakan saya mau uang 100 ribu itu. Lalu seandainya uang ini saya remes-remes, ya, saya puncak-puncak, saya tanya lagi kepada saudara, siapa yang mau uang yang sudah saya puncak-puncak ini? Saya yakin semua juga akan tunjuk tangan, ya, seperti juga Susi sekarang juga tunjuk tangan, mau, walaupun sudah dikucak-kucak. Nah, kalau saya lebih ekstrim lagi nih, saya injak-injak nih uang, ya saya injak-injak. Lalu saya tanya lagi, siapa yang mau uang? Tuh, Susi masih tunjuk tangan lagi, masih mau. Nah, kenapa demikian? Karena uang nominal 100 ini ketika dia masih bagus penampilannya, ketika dia sudah diremes-remes, pun ketika dia sudah diinjak-injak, nominalnya tetap 100 ribu rupiah, tetap ada harganya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, kadang-kadang di dalam kehidupan ini ketika kita terjatuh ke dalam persoalan yang berat, ketika kita harus menghadapi masalah kehidupan yang begitu menyesakan, terkadang saya dan saudara pada akhirnya merasa diri tidak berharga lagi, merasa diri tidak berguna lagi, merasa diri sebagai orang yang paling celaka di dalam dunia ini. Saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali, tidak peduli apapun yang sedang harus kita hadapi pada saat ini, tidak peduli bagaimana perasaan saudara dan saya, bagaimana kita menilai diri kita pada saat ini, tidak peduli bagaimana orang memandang diri kita pada saat ini, tetapi di hadapan Allah, Sang Pencipta kita, kita selalu berharga. Tidak pernah di hadapan Allah kita menjadi tidak berharga. Dalam kitab Yesaya yang saya akan bacakan pada saat ini, Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, yang demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kalau kita berbicara tentang kitab Yesaya yang kita baca pada saat ini, firman Tuhan kepada Yesaya menyatakan bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan bangsa Israel, yang pada saat itu sedang berada di tengah situasi pembuangan. Firman Tuhan pada waktu itu memberikan penghiburan, memberikan pengharapan dan kekuatan.
karena Allah mengenal bangsa itu dengan baik, karena Allah yang telah menyertai perjalanan bangsa itu menuju tanah perjanjian, karena Allah lah yang selama ini terus mengasihi mereka dengan luar biasa. Bagi Allah, bangsa Israel begitu berharga, dan itu menjadi penguat bagi bangsa Israel yang pada waktu itu sedang ada di dalam keterpurukan karena mereka berada di pembuangan. Ada kekuatan baru, ada semangat baru dan harapan di dalam Tuhan. Bahkan kalau kita lihat dalam bacaan kita pada saat ini, kita bisa melihat betapa Allah berjanji kepada umat pilihannya bahwa sampai kapanpun juga, apapun yang terjadi terhadap umat pilihannya, bagi Allah mereka tetap berharga di mata Tuhan sendiri. Saudara, kita akan menjalani hari-hari selanjutnya dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang masih merupakan misteri bagi saudara dan saya. Kita tidak tahu pasti apa yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita di muka. Tapi pada saat ini, semogalah firman Tuhan dapat memampukan saudara dan saya untuk kita tetap tegak di dalam iman, untuk kita tetap kokoh di dalam percaya kita kepada Allah. Apapun yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita selanjutnya, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara, Allah tidak pernah berjanji hidup akan selalu penuh sukacita, akan selalu penuh kebahagiaan, akan selalu sehat, akan selalu sukses, akan selalu lancar. Tetapi janji Tuhan pada hari ini, Dia berjanji akan selalu menyertai kita bagaimanapun situasi hidup yang harus kita hadapi. Mengapa? Karena kita berharga di matanya, kita mulia di matanya, dan Tuhan selalu mengasihi kita. Selamat melanjutkan ziarah kehidupan kita dengan kita terus mau belajar bersandar pada janjinya. Amin. Kita berdoa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Allah penyelamat kehidupan kami, Allah pemilik kehidupan kami. Biarlah kiranya apapun yang harus kami hadapi dalam kehidupan kami senantiasa mau ingat bahwa Engkau tidak pernah membuang kami, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sampai jatuh tergeletak, karena bagimu kami berharga, kami mulia, karena Engkau sungguh mengasihi kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Amin.